di PN Jaktim hari ini karena sedang menjalankan tugas negara di luar negeri. Oh, lagi tugas guys, bukan takut. Iya. Lagi tugas di luar negeri, bukan takut. Bikin apa? Ucap Haris kepada Majelis Hakim Senin 29 Mei 2023. Iya bener juga. Iya kemana? Kok nggak pulang-pulang ya kan? Masa iya kan Pak Luhut bukan Bang Thoyib. Cokorda menyampaikan pihaknya tidak mengetahui Luhut sedang menjalani tugas di negara mana sebab di dalam surat permohonan yang diajukan pengacaranya Luhut tidak menyertakan lokasi lawatannya. Lu kok nggak menyertakan? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, wahai rakyat Indonesia yang tercinta. Ya, banyaknya peristiwa-peristiwa di bangsa ini. Ya, ada salah satu yang jangan sampai luput dari perhatian kita adalah tentang siapa lagi? The one and only in Indonesia, the Lord Luhut Binsar Panjaitan. Hormat. Beliau sedang ada kasus ya kasus dengan Fathia dan Haris Azhar ya. Haris Azhar ini laporin. Tapi ada berita begini guys di cuitan Gelora News ya. Diprotes kubu Haris dan Fathia. Haris Fathia gegara absen. Jaksa ditantang jemput paksa Luhut ke sidang. Lu nggak hadir, habis ngelaporin nggak hadir. Masa iya sih? Oh, Bung Luhut takut? Enggak lah, mungkin ada hajat ya. Ngopi dulu gue. Masa iya seorang Luhut Binsar Panjaitan, jenderal, takut di sidang, masa nggak datang, harus dijemput maksa? Gimana sih menurut kalian ini? Ngopi dulu gue ya. Kita baca dulu ya beritanya. Pengacara Haris Azhar dan Fathia Maulidianti meminta jaksa penuntut umum memanggil paksa Luhut Binsar Panjaitan untuk bersaksi di persidangan. Hal itu disampaikan pengacara Haris dan Fathia dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris di Pengadilan Negeri Jawa Timur, PN Jaktim, Senin 29 Mei 2023. Awalnya pengacara Haris dan Fathia meminta agar persidangan ditunda pada 12 Juni 2023 dengan alasan Luhut sudah berada di Indonesia dan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah disepakati di awal, yakni setiap hari Senin. Tanggal 12 itu solusi tengah dari kami. Jika memang tanggal itu tidak bisa, beliau memang bisanya tanggal 8 karena alasan masih di luar negeri, ujar pengacara Haris dan Fathia. Kemudian pengacara Haris dan Fathia meminta jaksa menggunakan wewenangnya dengan memanggil paksa Luhut karena sudah tidak mentaati jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Kok bisa nggak taat jadwal itu? Pasti ada alasan.
Alasannya, masa iya sih beliau seorang Pak Luhut takut? Aduh. Aduh. Jaksa harusnya menggunakan powernya, kekuasaannya, dan menghormati pengadilan. Karena ada pasal 28 ayat 1 KUHP, barang siapa yang dipakai sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara selama 9 bulan, kata pengacara Haris dan Fathia. Nah, ya Haris dan Fathia sendiri ngerti hukum. Haris sama Fathia ngerti hukum. Semangat Pak Haris. Jadi jaksa panggil paksa Luhut Binsar Panjaitan dan menerapkan pasal tersebut, yang mulia sambungnya. Merespon hal tersebut, Ketua Hakim Cokorda Gede Artana menyebut pihaknya memiliki wewenang penuh mengatur jadwal persidangan. Tetap perubahan jadwal persidangan itu tidak ada dalam KUHP. Itu adalah kebijaksanaan majelis hakim. Tidak ada, jadi kami tetap mengatur persidangan ini dengan baik, jawab jaksa. Ya. Luhut absen sidang disoroti Haris Azhar. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan disebut batal bersaksi di sidang Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di PN Jaktim hari ini karena sedang menjalankan tugas negara di luar negeri. Oh, lagi tugas guys, bukan takut. Iya. Lagi tugas di luar negeri, bukan takut. Ya, nggak mungkin lah Pak lu takut, gimana sih? Haris selaku terdakwa mempertanyakan lebih detail terkait hal tersebut. Momen itu terjadi saat Haris duduk sebagai terdakwa dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut. Haris ingin mempertegas isi surat permohonan pengacara Luhut yang menyebut kliennya masih bertugas di luar negeri. Barangkali majelis bisa menginformasikan kepada saya setidak-tidaknya ke luar negerinya kemana. Kok lama sekali nggak pulang-pulang. Terus tugas negaranya itu ngapain? Bikin apa? Ucap Haris kepada majelis hakim Senin 29 Mei 2023. Iya bener juga. Iya kemana? Kok nggak pulang-pulang ya kan? Masa iya kan Pak Luhut bukan Bang Toyib. Kalau Bang Toyib kan yang itu. Sahut pengunjung sidang. Nah iya, kita juga lucu. Cokorda menyampaikan pihaknya tidak mengetahui Luhut sedang menjalani tugas di negara mana, sebab di dalam surat permohonan yang diajukan pengacaranya, Luhut tidak menyertakan lokasi lawatannya. Kok nggak menyertakan? Kok nggak menyertakan Bapak? Jadi kami tidak bisa menjelaskan itu di mana sesuai dengan suratnya bahwa tidak ada dituliskannya, ucap Hakim Cokorda. Oh iya. Mudah-mudahan aja Pak Hakim ini juga yang lurus-lurus saja ya Pak Hakim ya. Sidang ditunda. Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti pada Kamis 8 Mei 2023. Ketua Hakim Cokorda Gede Artana menyebut saksi pelapor dalam perkara ini Luhut berhalangan hadir untuk dimintai keterangan. Iya. Pak Luhut berhalangan hadir karena di luar negeri guys. Udah nggak usah lama-lama, kita langsung ke komentar netizen aja guys ya. Let's go to Twitter guys. Ingat Pak Luhut ke luar negeri bukan takut. Ya, tapi luar negerinya mana kita nggak tahu, ngapain aja kita nggak tahu karena nggak ditulis dalam suratnya guys. Yang pasti bukan takut. Iya kan ya. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, udah di tweetannya Gelora ya guys ya, di tweetannya Gelora. Ya, kita retweet dulu deh guys ya, kita baca komentar netizen di sini. Katanya semua orang di hadapan hukum itu sama kedudukannya. Opung apa kabar? Susah banget sekedar menghadiri sidang yang menyangkut dirinya sendiri. Semua orang itu sama di mata hukum, belum tentu sama di mata aparat penegak hukum. Ngopi. Kalau di mata hukum semua orang sama, tapi di mata aparat penegak hukum bisa beda. Dia yang nuntut tapi disidangkan nggak mau datang, gimana sih Opung? Nah itu, lagi tugas di luar negeri guys, tugas luar negeri. Ini negara otoriter, si Kim Jong Un lagi berkuasa salah-salah seperti ancam adian dia mungkin ya dia. Ancam adian mau dihabisin. Dia bisa ngancam semua orang mau dihabisin. Orang seperti ini bahaya untuk negara. Masa bahaya Pak Opung? Enggak lah. Dia aja gitu. Ya, wajar aja. Bacot doang kau gede Hut.
pecundang ternyata. Aduh, pion kok todong PM. Maksudnya apa nih? Nggak paham gue. Emang berani sama Lord? Nah itu. Jadi yang takut siapa ini? Iya, bukan Pak Luhut lah yang takut, ya kan? Bukan Pak Luhut. Harusnya polisi jemput paksa Pak Luhut, seperti polisi menjemput paksa yang lain. Bagi saya Luhut bukan siapa-siapa. Kita hanya sama-sama orang Batak aja. Nah tuh, manusia juga gitu nih. Manusia juga. Buah pengadilan cuma jadi bahan lawakan. Iya, kocak sih emang. Ya, kocak. Kocak-kocak gimana gitu ya. Mulut sok jagoan, sidang nggak datang, cemen bos. Iyalah, aduh, nantang Perdana Menteri dia, Perdana Menteri, memnya, parah memnya dia. Semoga majelis tidak membuka sidang sebelum mau hadir. Ini penting untuk menegakkan kewibawaan pengadilan. Emang masih ada kewibawaan pengadilan? Aduh. Cemen LBP, masa cemen? Enggak. Prime Minister emang beda. Ya udah, komentarnya cuma segitu emang ya. Karena orang banyak perhatian ke lain ini ya. Kita baca yang lain ya. Buat apa yang dikatakan oleh warga keturunan bahwa anaknya tinggal di Australia dan Singapura dan mereka jadi warga sana mengenai hukum? Dia cerita di sini hukum bisa dibeli dan rekayasa, semua tergantung uang. Kalau di sana hukum tegak sesuai aturan yang berlaku. Nah, Indonesia ini bos, mana berani Kejaksaan RI jemput LBP seorang majikan. Nah tuh, Pak Luhut ini majikan ya. Tenang, ada capres inspirasi anak Indonesia. Loh, kenapa capres sih? Nggak like gue. Jadi apa benar Pak El yang nuntut? Makasih. Masa sih negarawan untuk rengginang begitu rempahan, malunya di mana? Itulah kemaluan, rasa malu maksudnya ya. Ya nggak tahu gue rasa malunya di mana. Ngopi. Hah? Berani po, ayo tuh, pemberani selalu menggampangkan segala hal. Nah tuh udah komentarnya segitu doang guys ya dari netizen, dan ini perlu kita viralin karena memang permasalahan ini agaknya luput dari pandangan netizen ini. Harus kita viralin ini. Ya bagaimana seorang Luhut Binsar Panjaitan yang luar biasa jasanya dalam tanda kutip untuk Indonesia itu merasa dicemarkan nama baiknya oleh Haris Azhar dan sekarang sudah disidangkan. Tapi Pak Luhut nggak datang, ada apa? Masa iya beliau takut? Kan kata beliau itu ke luar negeri, tapi ke luar negerinya ditanya sama Haris Azhar, kemana? Ngapain aja? Kok nggak pulang-pulang? Ya itu kan Pak Luhut, bukan Bang Tohib. Mestinya kan ada ya waktu pulangnya. Dah gitu aja. Dan yang terakhir, kewibawaan pengadilan. Mudah-mudahan masih ada wibawanya pengadilan Indonesia ini. Mudah-mudahan ya Rob. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Waridullah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya udahlah. Iya, Pak Luhut hormat. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik.
Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.